Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di video sebelumnya, Jelang Malam mengangkat cerita akibat menggusur perkampungan gaib di part pertama. Buat teman-teman yang belum nonton, nanti seperti biasa saya akan sematkan linknya ya di akhir video. Nah, baik sahabat Jelang Malam, untuk di part keduanya tidak harus nunggu lama lagi, ceritanya dimulai dari sini. Satu lahan yang sudah bisa dikuasai, maka lahan selanjutnya akan ikut dikuasai. Begitulah kata Bos Anas yang mengucapkan sembari tersenyum puas sambil mengepulkan asap rokoknya. Aku juga ikut menebas semak-semak. Sesekali aku melirik Bos Anas yang duduk di bawah sandaran pohon yang rindang. Beliau hanya ikut melihat kami saja dengan senyum menyeringai. "Bos, nebang pohon besar kapan?" tanya salah satu rekanku. "Kalau sudah selesai yang sekarang ini, langsung kita tebang," jawab Bos Anas. "Pakai ekskavator nggak bos?" "Ya, nanti lewat jalur sungai jalannya," jawab Bos Anas. Aku menghela nafas, menyiapkan diriku yang selanjutnya akan membabat hutan ini. Pohon-pohon besar siap ditumbangkan. Kurasa tidak masalah, hanya lahan yang secuil ini dibabat. Karena masih banyak lahan yang utuh, jadi kemungkinan tidak akan mempengaruhi lingkungan seperti banjir atau lainnya. Hari ini tidak panas, tidak juga hujan. Matahari seakan enggan untuk menampakkan dirinya. Semilir angin berhembus dengan lembutnya menerpa dedaunan dan diriku yang lagi merasakan tidak enak hati. Hawa dingin selalu datang, tapi lebih baik dingin begini daripada panas agar tidak terlalu menguras tenaga. Lumayan lama kami menebas semak-semak tidak terasa, hampir selesai. Kami bekerja tanpa ada yang bicara, hanya fokus bekerja saja. "Bos, udah sore ini, kita balik aja. Nanti besok dilanjutkan," ucapku mendekati Bos Anas yang sedang menengguk air. "Ya udah, istirahat aja dulu. Nih, pada minum dulu," jawab Bos Anas sambil menyerahkan air dan cemilan kue-kuean. Setelah menebas semak-semak, langsung kami bakar dengan nyala api yang besar agar cepat bersih, karena Bos Anas sudah tidak sabar lagi untuk mendirikan vilanya. Berhubung tanah yang basah dan tanaman liarnya tadi juga masih basah akibat embun, nyala api tidak terlalu memakan. Sedikit-sedikit kami harus menyiramnya dengan minyak tanah. "Bos, sepertinya pohon itu ada penunggunya," ucap salah satu temanku yang bernama Ria. "Masa sih?" jawab Bos Anas. "Iya, tadi saya bersih-bersih ke arah sana. Tapi di sana tadi saya sempat merinding. Hawanya dingin," jawab Rian. "Alah Yan, itu cuma perasaan kamu saja," jawab Bos Anas. Pohon yang dimaksud Rian itu pohon besar, dengan banyak memiliki dahan yang bercabang-cabang, tapi tidak terlalu tinggi. Pohonnya itu lumayan jauh dengan kami duduk-duduk berkumpul saat ini. Daun-daunnya sangat lebat dan banyak akar yang menjuntai. Kuhitung-hitung pohon yang sama persis begitu ada 3. Pohon yang rencananya besok akan kutumbangkan olehku dan rekan-rekanku. Sisanya ada pohon kelapa yang banyak. "Kau bawa alat-alat buat nebang pohon kan?" tanya Bos Anas. "Sudah lengkap bos," jawab Samsul. Bos Anas tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Kami memandang sekeliling yang sudah bersih ini. Asap membakar rerumputan tadi memenuhi seluruh hutan. Bos Anas berdiri dengan berkaca pinggang.
Bahagia memandang lahan yang sudah lama beliau ingin miliki, tapi baru sekarang bisa dimiliki. Aku memang kadang bisa melihat hal mistis, seperti melihat makhluk gaib dan perkampungan mereka. Tapi itu kadang-kadang saja kalau mereka sengaja menampakkan diri. Biasanya mereka akan menampakkan dirinya ketika aku ingin menghancurkan tempat tinggal mereka. Mereka berhadapan denganku dengan cara menghibah. Sungguh kasihan mereka dan sungguh kejamnya aku demi uang. Haris, sini, panggil Bos Anas. Iya, apa bos? Tanyaku. Kita pulang karena sudah hampir jam 5 sore ini. Jawab Bos Anas. Takut nanti ada yang nungguin kita lagi di perkebunan karet. Sambung Bos Anas terkekeh. Kami bersiap-siap pulang. Rekan-rekanku yang lain pada masih asik ngerokok. Pulang yuk. Noh, kata bos, kita pulang sekarang. Ucapku. Ini apinya dipadamin atau enggak? Tanya temanku yang lain. Nggak usah, biar aja. Itu apinya nggak besar juga. Jawab Bos Anas. Bagusnya dipadamkan bos. Dikhawatirkan menjalar kemana-mana. Ke lahan orang atau ke rumah orang. Saranku. Gak usah Riz. Ini tuh hutan. Gak ada rumah orang yang dekat. Bantah Bos Anas. Iya rumah warga memang jauh. Tapi di sini banyak kebun orang. Apalagi dekat dengan kebun karet yang luas itu. Ucapku lagi. Enggak Riz, itu jauh. Tenang saja kamu. Jawab Bos Anas sambil melangkah pulang. Aku pun menurut saja apa kata Bos Anas. Toh kalau terjadi apa-apa, rumah atau kebun warga yang terbakar itu salah dia nantinya. Karena aku sudah memperingatinya. Teman kerjaku yang lainnya juga nurut aja. Padahal mereka udah mau memadamkan apinya tadi. Aku berjalan paling belakang. Sedangkan temanku yang berada di depan bersama dengan Bos Anas yang sudah sedari tadi pergi melangkahkan kakinya. Aku berinisiatif untuk memadamkan api karena aku kepikiran kalau apinya membesar dan merayap kemana-mana. Ku tengok ke belakang, terdapat lahan yang luas sudah bersih. Beberapa tumpukan rerumputan menyala dengan api sedang. Aku merasa tidak enak kalau meniakan api itu tanpa memadamkannya. Benar sih kata Bos Anas. Perkebunan atau rumah warga jauh dengan lokasi kami ini. Tapi aku sangat tahu betul kalau api bisa secepat mungkin menghabiskan semuanya. Aku melangkah pelan dan cepat berbalik menuju lokasi. Kepulan asap sangat banyak. Bagaimana aku memadamkannya? Batinku. Karena di dekat sini memang aku tidak tahu letak sumur. Sedangkan sungai berada jauh di bawah itu. Aku berdiri di tengah-tengah lahan, melihat-lihat ke sudut-sudut tempat yang sudah kami bersihkan tadi. Percuma tidak ada air, gumamku sambil berjalan, balik menuju teman-temanku yang sudah jauh di depan. Kamu cari air? Tanya seseorang dari arah belakangku. Mungkin orang itu mendengar gumamanku tadi. Segera aku berbalik badan mencari siapa pemilik sumber suara itu. Oh, iya Pak. Jawabku berbalik badan. Aku terlonjak kaget saat melihat beliau. Ternyata bapak bertubuh kerdil itu yang menjawab gumamanku tadi. Di bawah pohon itu ada sumur. Jalan aja ke sana. Ucap beliau datar. Natapku sambil menunjuk ke arah pohon besar yang akarnya menjuntai-juntai. Itu adalah salah satu dari 3 pohon yang ada penghuninya. Oh iya Pak, jawabku singkat sambil melihat ke arah pohon itu yang berdiri jauh di ujung. Iya, jalan aja ke sana, sambung beliau lagi. Aku hanya diam mematung berdiri di depan beliau. Mari sekalian sama saya, ucap beliau berjalan terlebih dahulu. Aku berjalan mengiringi beliau melalui asap-asap mencapai pohon dan lebat di ujung itu. Aku menahan napas melalui asap itu. Kurasa mataku sampai perih sekali. Tapi bapak di depanku hanya berjalan dengan santainya. Mau lari duluan tapi gak beradab. Mendahului orang tua.
Kalau mau duluan gak apa-apa, ucap beliau yang seakan tahu dengan kondisiku. Awalnya aku masih berjalan santai di belakang beliau, tapi aku tidak tahan lagi dan berlari cepat menghampiri sumur di bawah pohon itu. Aku berlari hingga tiba di bawah pohon yang dimaksud beliau. Napas ngos-ngosan. Sesekali aku mengucek-ngucek mataku karena perih. Aku persis berdiri di bawah pohon rimbun itu. Akar-akarnya menjuntai ke bawah dengan ranting-ranting yang banyak mempunyai cabang. Kulihat-lihat di sekitar pohon ini tidak ada sumur. Bapak itu pun juga tak kunjung muncul. Aku berjalan, melihat-lihat pohon yang akan besok hari aku tebang ini. Sama sekali tidak ada sumur. Asap sudah mulai berkurang. Tiba-tiba, bapak bertubuh kerdil itu berada di pohon yang berbeda, cukup jauh daripada tempat aku berdiri sekarang. Pohon yang ini, teriak beliau sambil menunjuk pohon itu. Astagfirullah, ternyata pohon yang itu. Pantas saja, di sini tidak terdapat sumur, gumamku. Aku kira pohon yang ini. Kebetulan pohon tempat aku berdiri sekarang ini berjajar dengan pohon itu. Segera aku menghampiri beliau dengan berlari melewati asap-asap. Saya kira tadi pohon yang tadi, Pak. Soalnya tadi Bapak menunjuk ke pohon itu. Ucapku sambil berlari, dan setelah sampai di pohon tempat bapak-bapak tadi, aku terkejut. Ternyata tidak kudapati beliau. Kemana beliau? Batinku. Kulihat di sekitar pohon ini tidak ada sumur juga. Hai nak, pohon yang ini, teriak beliau dari seberang. Kini beliau berdiri di pohon yang rindang ketiga sambil melambaikan tangan ke arahku. Aku kembali berlari ke tengah lahan yang dipenuhi asap ini untuk mendatangi beliau. Astaga, sebenarnya yang mana, Pak? Tanyaku dengan napas yang memburu saat tiba di pohon tempat beliau melambaikan tangan. Tidak ada. Beliau tidak ada juga di sini. Kulihat-lihat sekitar, tapi beliau sudah menghilang. Kemana beliau? Dadaku berdegup dengan kesekencang-kencangnya. Kulihat di pohon-pohon yang sebelumnya, aku berdiri tadi. Kulihat bapak bertubuh kerdil memakai baju kuning berwarna emas, berteriak sambil melambaikan tangannya ke arahku. Kulihat pohon yang satunya juga ada beliau dengan orang yang sama serta pakaian yang sama. Nah, pohon yang ini, ucap beliau sambil melambaikan tangan ke arahku, memintaku untuk menghampiri beliau. Nah, pohon yang ini. Nah, pohon yang ini. Nah, pohon yang ini. Astagfirullah, aku beristighfar dan beringsut mundur. Secepatnya aku melangkahkan kaki untuk berlari. Aku ingat, ini sudah senja. Langit yang hitam sudah hampir gelap. Memenuhi hutan ini, hawa dingin yang dibawa angin berhembus kencang. Aku berlari secepat mungkin, tapi saat aku berlari, kurasa beliau juga ikut berlari mengejarku. Beliau di belakang sangat dekat denganku dan hampir sejajar. Dan aku terjatuh. Aku terjerembab, tidak sengaja menginjak akar. Aku meringis kesakitan dan mencoba kembali bangkit. Kulihat sekeliling, berupa hutan yang hijau. Bapak-bapak bertubuh kerdil itu tidak ada lagi. Entah kemana beliau tiba-tiba berhenti mengejarku. Padahal tadi beliau masih ada. Buat apa aku kembali mencari beliau? Bukannya beliau tadi yang mempermainkan aku. Aku bangkit dan duduk bersandar di pohon besar yang sangat tinggi menjulang dan daun-daunnya terlihat sangat lebar. Aku tidak tahu persis ini pohon apa, tapi kemungkinannya hanya ada di pedalaman hutan ini. Aku istirahat menyadarkan badanku. Akibat akar dari pohon yang besar ini membuat aku terjatuh. Aku terus beristighfar mengingat kejadian tadi. Padahal niatku baik, ingin memadamkan api. Tapi kenapa aku dipermainkan begini? Dan sekarang aku tidak tahu ini di mana. Aku asal lari saja ke sembarang arah untuk menyelamatkan diri dari orang tadi. Aku melihat ke atas langit yang tertutup dedaunan rindang dan sangat lebat. Kaki dan tanganku sedikit terluka akibat tidak sengaja menginjak akar dari pohon yang sedang kusandari ini. Suasana di sini sangatlah gelap.
Apa bos Anas dan temanku yang lain sudah sampai? Apa mereka tidak menyadari kalau aku tidak ada? Semoga saja mereka ingat denganku dan kembali mencariku ke dalam hutan ini. Aku sungguh benar-benar tersesat sekarang. Aku tidak tahu ini di mana. Aku berlari cukup jauh dari lokasi tadi. Kutatap sekeliling sangat senyap. Hanya ada pepohonan besar menjulang berdiri dengan kokohnya. Pelan-pelan aku berdiri untuk mencari jalan agar bisa pulang kembali. Mau tidak mau, aku kembali berjalan ke lokasi lahan. Hanya lewat jalan sana yang ku tahu jalur menuju pulang. Aku berdiri seorang diri. Indera pendengaranku sudah mendengar bunyi-bunyian malam yang sudah bermunculan. Hawa dingin terus-menerus menyeruak membuat bulu kuduku selalu berdiri. Aku mengusap tengkukku yang terasa dingin. Mataku selalu was-was menatap sekitar. Ku tahu, memang ini hutan masih asri. Bisa saja di dalam sini ada banyak binatang buas yang bisa membahayakan. Saat aku melangkahkan kaki, terdengar dahan-dahan pohon pada bergoyang. Seperti ada orang yang sengaja menggoyangkannya. Tidak ada suara, hanya bunyi dahan. Saat aku menengok ke atas, tapi niatku itu kuurungkan. Aku tidak mau melihat, dikhawatirkan. Aku bertambah semakin panik. Aku mencoba untuk tenang, tidak mau melihat ke atas ataupun menengok ke belakang. Walaupun sepertinya ada yang mengikutiku. Bunyi daun kering dan ranting yang kuinjak juga berbunyi persis di belakangku saat ini. Sebisa mungkin aku harus santai, tidak ingin berlari. Karena kalau aku berlari, mungkin mereka juga ikut berlari untuk menakut-nakutiku. Tertatih-tatih aku berjalan menuju jalan semula agar aku bisa sampai ke lokasi untuk mendapatkan jalan pulang. Dari jauh aku melihat lahan yang luas dengan kepulan asap. Di sana terlihat sangat terang akibat pohon-pohon kecilnya sudah sebagian kami tebangi. Aku terus berjalan menuju ke lahan itu untuk sampai di titik awal. Langit semakin gelap. Kulihat jam tangan di pergelangan tanganku sudah hampir menunjukkan pukul 6 sore. Kemungkinan sudah masuk maghrib. Dari tempat aku berdiri sekarang, tidak jauh lagi aku sampai di lokasi tempat semula. Asap yang masih mengepul kulihat dari kejauhan. Aku berjalan semakin mendekat untuk mencari jalan untuk bisa keluar dari hutan ini. Aku menghentikan langkahku. Dadaku berdegup kencang, kakiku gemetar. Pandangan fokus menatap lahan yang berada tidak jauh lagi dari tempatku sekarang. Dalam kepulan asap di tempat lokasi, aku melihat sangat banyak sekali orang-orang berlalu lalang. Aku sadar dan mengetahui itu bukan manusia sepertiku. Meskipun bentuk tubuh, rupa dan laki-laki serta perempuannya, tapi itu adalah manusia dari alam gaib. Menjelang maghrib ini aku melihat semuanya. Mataku ditampakkan alam mereka yang seperti manusia pada umumnya. Dalam kepulan asap, aku menatap 3 pohon yang sebelumnya kudatangi untuk mencari sumur. Namun kenyataannya sumurnya tidak ada. Di sekitar pohon itu aku melihat ada orang yang memegang senjata. Kemungkinan itu adalah para tentara dari alam gaib yang bersiap melindungi perkampungan ini. Memang yang kuketahui alam gaib seperti ini sama saja dengan dunia nyata. Orang-orangnya, rupanya, ada laki-laki, ada perempuan. Mereka juga bisa menikah, bekerja, makan, minum, ngopi, merokok. Bahkan tidak jarang mereka juga pergi ke pasar di dunia nyata kita. Hanya saja kita tidak menyadari adanya mereka. Rasanya tidak tega untuk menggusur perkampungan mereka ini. Mereka yang sudah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun dan besok akan kuhancurkan. Tentu saja akan membuat mereka marah dan bersiap melawan kami. Astagfirullah, aku teringat kata bos Anas sudah dipindahkan perkampungan dan rumah-rumah mereka. Tapi kenapa mereka masih ada di sana? Bahkan sudah ada tentara yang siap tempur. Apa bos Anas berbohong? Atau Ustadz yang memindahkan tidak sanggup? Karena ini bukan memindahkan 1 atau 2 rumah, tapi 1 kampung yang besar. Aku masih diam terpukau menatap pemandangan yang riuh di depan. Mereka beramai-ramai memadamkan api yang dinyalakan olehku dan teman-temanku.
Aku sangat iba dan tidak tega melihatnya. Mereka tidak salah, sudah mempermainkanku. Karena mereka mungkin meminta tolong padaku agar aku tidak menggusurnya. Karena teman-temanku yang lain akan menebang dan merobohkan pohon-pohon besar itu atas perintahku yang diamanahkan Bos Anas. Besok hari aku harus menjalankan tugasku, memerintahkan kepada tim yang lain untuk secepatnya pohon ini ditebangi. Resikonya mungkin akan besar karena mereka masih banyak yang mempertahankan kampung mereka. Kalau aku tidak menjalankan perintah Bos Anas, mungkin resikonya akan juga besar terhadap aku serta teman-temanku yang lain. Karena uang sudah dibayar lunas Bos Anas. Itu kampung kecil kami, nah. Ucap seseorang yang tiba-tiba muncul di sampingku hingga membuat jantungku hampir copot akibat terkejut. Ada banyak yang tinggal di sana. Kami sudah lama menempatinya, bukan berpuluh-puluh tahun lagi, tapi sudah ratusan tahun. Sambung beliau yang memiliki wajah berseri serta sangat nyaman dipandang. Beliau tersenyum ke arahku. Bapak-bapak yang usianya sekitar 60 tahun itu sangat tampan dan gagah, walaupun rambutnya sudah sebagian memutih. Setauku kalau beliau ini dari alam gaib, mungkin usianya sangatlah tua. Karena mereka bisa hidup sampai ratusan tahun. Tapi kalau di dunia nyata, kulihat wajah beliau yang penuh guratan itu sekitaran 60 tahun saja. Aku tak mampu bicara. Menatap beliau saja mampu membuat aku terpukau diam mematung. Saya sangat tahu kau anak muda. Haris, bukankah itu namamu nak? Tanya beliau. Iya pak, bapak siapa? Tanyaku terbata. Saya Amir. Jawab beliau tersenyum penuh kehangatan. Pulanglah kau nak, itu teman-temanmu sudah mencarimu. Ucap beliau sambil menepuk pundakku, sedangkan aku masih terdiam tanpa bergerak sedikit pun. Beliau berjalan ke tengah lahan. Dalam kepulan asap, beliau menghilang dan tak terlihat lagi. Aris, di mana kau? Panggil seseorang. Aris, pulang Aris. Panggil seseorang yang suaranya tidak asing bagiku. Bos Anas. Kulihat dari kejauhan sorot lampu dan teriakan memanggil namaku semakin jelas. Aku berjalan pelan menuju mereka yang berada lumayan jauh dariku. Bos, saya di sini. Panggilku berteriak sambil berjalan tertatih menuju mereka. Panggilanku yang tidak begitu keras, untungnya didengar oleh mereka. Mereka langsung menghampiri. Yang sekarang aku sudah terkapar tidak berdaya akibat badanku yang tiba-tiba merasa lemas. Aku merasa teman-temanku membawaku dengan menggotong. Riz, kenapa kau masih ada di sini? Tanya Bos Anas. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Bos Anas. Karena mau membuka mulut saja rasanya tak sanggup. Kami bertujuh, termasuk aku, berjalan keluar dari hutan. Masih melalui jalan yang sama. Dan sekarang kami sudah berada di perkebunan karet yang luas dan panjang ini. Kaki dan tanganku mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Tetesan demi tetesan jatuh ke tanah. Secara bergantian, teman-temanku membantu menggotong. Jalan yang terjal dan sedikit menanjak ini sangat butuh kehati-hatian. Salah injak bisa mengakibatkan kepleset dan jatuh ke dasar jurang. Bos, istirahat dulu ya, ucap temanku yang membantu menggotongku. Jangan di sini, sebaiknya kita keluar dari perkebunan karet ini secepatnya, jawab Bos Anas yang berada di depan. Sebentar aja bos, ngos-ngosan ini, pintanya. Bos Anas pun akhirnya menyetujui. Aku didudukan dekat pohon karet. Teman-temanku memperban kaki dan tanganku memakai baju mereka agar tidak mengeluarkan darah. Kenapa kalian memperbannya pakai baju kotor kalian itu? Nanti lukanya bisa infeksi, ucap Bos Anas. Biar saja bos, lebih bahaya lagi. Darah Haris itu terus berceceran sepanjang jalan. Sahut Anto laki-laki muda yang sangat pendiam. Teman-temanku yang mencoba memperban kaki dan tanganku sempat berhenti karena dia dilarang Bos Anas. Tapi
Mereka kembali memperbannya setelah Anto menjelaskan. Lanjut saja Perban, ucap Anto memerintahkan teman-temanku. Setelah itu kami kembali meneruskan perjalanan dan sudah keluar dari perkebunan karet. Sebentar lagi kami sudah keluar dari hutan. Riz, nanti langsung cuci lukanya. Nanti infeksi kalau sembarang perban, ucap Bos Anas. Maaf, tadi saya menyuruh memperbannya karena darah Haris terus menetes dan berceceran sepanjang jalan. Hingga membuat makhluk lain mengikuti kita sejak tadi karena menjilati darah berceceran itu. Ucap Anto yang merasa tidak enak. Teman-temanku yang menggotongku tiba-tiba berhenti setelah mendengar penuturan dari Anto yang berjalan dari belakang kami. Jangan berhenti berjalan, lanjut Anto yang juga ikut berhenti berjalan dan meminta kami untuk terus berjalan. Saat temanku ingin menengok Anto yang berada di paling belakang, tiba-tiba Anto berkata, "Jangan ada yang tengok ke belakang." Hahaha, memangnya kenapa toh? Tanya Bos Anas tertawa sembari menghembuskan asap rokoknya. Anto diam saja. Ia tahu Bos Anas memang suka begitu orangnya dan tidak percayaan. Kami semua terus menunggu jalan gunung ini. Teman-teman yang lain sudah menunggu di bawah dekat jembatan. Memangnya siapa yang ngikutin kita toh? Tanya Bos Anas santai berjalan di depan kami. Ada di belakang, jawab Anto. Perempuan apa laki-laki? Tanya Bos Anas tertawa sambil menengok ke belakang. Bos Anas tiba-tiba terdiam dengan mata terbelalak. Wajah beliau sangat memucat dengan tatapan terpaku ke belakang. Badan beliau tidak bisa digerakkan lagi. Bersuara pun sudah tidak bisa. Padahal beliau tadi sangat menertawakan. Aku dan teman-teman pun juga ikut terkejut melihat ekspresi wajah Bos Anas. Aku penasaran apa yang dilihat Bos Anas di belakang kami, sedangkan Anto hanya diam saja. Di antara kami tidak ada yang beraninya menengok ke belakang. Kami sangat mempercayai Anto, karena Anto bisa melihat hal-hal yang begituan. Bos, sadar bos, ucap Rian. Setelah Rian menepuk-nepuk pundak Bos Anas, beliau langsung sadar dan kembali melanjutkan perjalanan. Kini beliau sudah tidak menghisap rokok lagi. Menertawakan Anto pun juga tidak lagi. Beliau berjalan fokus ke depan tanpa menoleh ke arah kami. Memangnya apa yang dilihat Bos Anas? Tanya salah seorang temanku. Tidak perlu tahu, terus aja dulu berjalan. Nanti kuceritakan kalau kita sudah sampai di bawah. Sahut Anto yang berjalan di belakang kami sendirian. Emang beneran masih ngikutin kita ya? Tanya Udin penasaran. Jawab Anto. Bentuknya emang gimana toh? Tanya Udin. Kalau sangat membuatmu penasaran, tengok aja ke belakang sendiri. Jawab Anto terlihat kesal. Janganlah, gak usah ditengok-tengok. Nanti pada takut dan berlari, sedangkan aku tidak bisa berlari. Sahutku. Kami semua diam, sedangkan Bos Anas sudah jauh berjalan lebih dulu di depan kami. Beliau sama sekali tidak menengok kami ke belakang lagi. Sepertinya sangat menyeramkan apa yang mengikuti kami saat ini, sehingga membuat Bos Anas berhenti merokok dan sangat tegang tanpa berbicara ataupun tertawa lagi. Sakit banget ya kakinya Riz? Tanya Rian. Iya, jawabku meringis menahan sakit. Tok, apa kita memungkinkan untuk istirahat sebentar? Tanya Rian. Sebaiknya jalan terus. Nanti kita keburu kemalaman, sahut Anto. Aku masih dibantu berjalan pelan-pelan. Sedikit demi sedikit kami menuruni lereng gunung ini. Bos Anas masih berada di paling depan. Kami berjalan tanpa ada yang berbicara. Di depan kami kini sudah terlihat jembatan gantung. Sedangkan Bos Anas sudah berlari duluan. Apa sudah maghrib? Tanyaku. Sudah Riz, karena ini sudah malam. Jawab Rian. Kami berjalan menuju rumah Pak Ruslan. Teman-temanku menunggu kedatangan di depan. Terlihat wajah-wajah khawatir mereka. Kenapa Haris? Tanya Fahrul. Sempat jatuh, jawab Rian. Itu kenapa juga Bos Anas? Seperti orang yang ketakutan aja, ucap Fahrul lagi.
Aku didudukan di teras. Anto pun mulai bercerita apa yang dilihat oleh bos Anas, sehingga membuat beliau ketakutan. Beneran tadi ada yang ngikutin kita? Tanya Udin yang sedari tadi sangat penasaran. Ya, perempuan yang ngikutin kita tadi. Aku juga sempat terkejut. Untungnya aku tidak berteriak, jawab Anto. Gimana bentukannya? Cantik tidak? Sahut Raji sambil tertawa. Cantik banget mungkin, hingga membuat bos Anas gemetar dan tidak bisa berkata-kata lagi, sahut Riyad. Perempuan itu sedari kita pulang terus ngikutin, karena ia menjelati darah yang menetes dari luka Haris. Perempuan itu merayap di tanah dengan kuku panjang runcing serta hitam. Rambutnya acak-acakan, dengan berpakaian putih yang lusuh dan kotor. Wajahnya pun sangat mengerikan, pucat kebiruan, dengan mata putih yang bernanah. Jelas Anto. Kami yang mendengarnya sangat terkejut. Untungnya, teman-temanku tidak ada yang ingin melihat ke belakang. Andaikan saja mereka pada melihat ke belakang, mungkin akan lari dan meninggalkanku yang tak mampu berlari. Seberapa dekat dengan kita tadi? Tanya Udin bergidik ngeri. 2 meter di belakangku, jawab Anto. Tidak menyangka bahwa ternyata sangat dekat. Tapi Anto sangat berani tanpa berlari meninggalkan kami. Ada mencium bau busuk tidak kalian tadi? Tanya Anto. Aku dan teman-teman pun mengangguk mengiyakan. Kami memang mencium aroma bangkai. Tapi tidak ada yang berani berkata begitu. Kenapa ini pada masih ngumpul di sini? Lebih baik cepat kalian mandi, tegur Pak Ruslan. Kami semua bersiap mandi. Tidak mungkin kami bergantian. Ngantri kamar mandi akan sangat menguras waktu. Kami pun berinisiatif untuk mandi di sungai. Tepatnya di seberang rumah Pak Rusli ini adalah sungai yang setiap hari libur akan selalu ramai pengunjung. Kami pergi menyeberang rumah, mandi malam ramai-ramai. Sungainya tidak deras, airnya pun tidak tinggi. Sangat pas untuk sekedar bersantai merendam kaki. Batu-batu besar juga nampak terlihat. Airnya sangat dingin dan jernih. Yang di bawahnya adalah pasir. Kami mandi duduk di bebatuan yang ukurannya lumayan besar. Menikmati indahnya rembulan sambil mandi. Meluapkan hal-hal yang membuatku sebelumnya ketakutan. Masih sakit, Riz? Tanya Anto. Iya, sepertinya keseleo toh. Jawabku sambil membersihkan darah yang ada di kakiku. Aku mandi di dekat Anto. Anto orangnya tidak banyak bicara. Kalau diajak bicara baru ia mau ngomong. Tok, emang bener ya tadi ada yang ngikutin kita? Tanyaku lagi memastikan. Iya Riz, dia mengikuti kita hanya suka dengan darahmu saja. Jawab Anto. Selesai mandi bersama, kami kembali ke rumah Pak Ruslan. Anak-anak Pak Ruslan sudah menunggu kami semua untuk makan bersama. Terlihat bos Ana sangat shock. Beliau duduk di pojokan menikmati teh hangatnya. Saya besok hari balik ke kota. Kalian semua turuti saja apa kata Haris, ucap bos Anas. Kenapa besok bos? Katanya mau sehari lagi, tanyaku. Saya masih ada kerjaan di kota. Kamu saja nanti mengurus di sini semuanya, jawab bos Anas. Besok rencananya eskavator akan diturunkan dan dibawa masuk ke dalam hutan. Semua tim bekerja. Besok hari akan datang lebih banyak lagi. Yang ditugaskan untuk membuat jembatan yang untuk nantinya mobil bisa masuk ke depan villa. Setelah makan malam bersama, kami semua beristirahat. Tidur lesehan di ruang tamu dan ruang tengah. Malam ini akan menelepon istri dan anakku. Halo Fat, apa kalian baik-baik saja? Tanyaku. Alhamdulillah baik. Di mana pekerjaan di sana? Tanya Fatma. Ya begitu Fat, besok baru para pekerja berdatangan. Aku sangat susah menghubungi kamu karena sinyalnya di sini hilang-hilang terus, jelasku. Oh tidak apa, cepatlah istirahat Gih, ucap Fatma. Aku pun mengakhiri percakapan ini dan istirahat di kamar dengan bos Anas. Besok yang datang adalah tim yang ditugaskan membuat jembatan. Material yang digunakan pun juga sudah datang semua. Aku melihat foto jembatan yang diinginkan oleh bos Anas. Kalau jembatan ini sudah selesai, maka kami tak perlu lagi melewati jembatan gantung. Karena kalau kami lewat jembatan gantung,
sama saja memakai jembatan orang lain. Bos, sebaiknya jangan besok, karena saya tidak bisa untuk menghandle semuanya. Ucapku merebahkan badan di lantai. Besok tentunya aku akan pergi-pergi cek lokasi, lahan, dan mengecek jembatan. Sedangkan kakiku saja masih sangat sakit untuk dibawa berjalan. Nanti lihat besok hari dulu, jawab Bos Anas. Pagi harinya kami bersiap untuk membersihkan jalan yang baru untuk menuju lokasi lahan. Sekitar pukul 8 pagi, kami turun ke lokasi. Sedangkan Bos Anas tidak ikut karena menunggu para tim pekerja lainnya. Riz, sudah mendingan kakinya? Tanya Rian. Sudah, aku ikut hanya mengawasi kalian saja, jawabku. Setelah berpamitan, kami semua pergi. Kami masih melewati jembatan gantung untuk menuju lahan yang akan dijadikan jalan. Aku berjalan dibantu Udin. Saat sudah sampai di tempat tujuan, semua langsung bekerja. Menebas-nebas hutan yang rencananya akan dijadikan jalan beraspal menuju villa. Tempatnya sangat miring sehingga membutuhkan kehati-hatian. Salah pijak saja bisa mengakibatkan jatuh terpental ke bawah. Aku duduk bersandar di batang pohon besar sambil melihat teman-temanku bekerja. Jangan sampai keluar dari batas yang sudah diberikan oleh Bos Anas ya, ucapku memberitahu. Sebelumnya, memang sudah Bos Anas bentangkan tali sebagai pembatas lahan kepemilikan. Kami tidak terlalu masuk ke dalam hutan. Lahan yang luas untuk dijadikan villa itu letaknya masih ke dalam. Kini kami hanya membersihkan untuk dijadikan jalan yang beraspal nantinya. Jalan ini akan menghubungkan dengan jembatan yang rencananya hari ini dimulai pembangunannya. Ayo Riz, sini ku bantu, kita pindah tempat, ucap Rian. Aku pun menyambut tangan Rian. Teman-temanku yang lain sudah lebih dulu masuk ke dalam hutan dan menebas semak-semak selanjutnya. Siang hari Bos Anas datang dengan membawa temannya yang ikut serta membangun jembatan. Nih, makan dan minum dulu, ucap Bos Anas sambil meletakkan plastik besar berisikan nasi bungkus, kue dan air minum. Teman-teman pun mendekat untuk beristirahat dan menikmati makan yang diberikan oleh Bos Anas. Gimana? Kira-kira sore ini udah selesai belum membersihkannya? Tanya Bos Anas. Insya Allah bos, sore ini akan sampai di lokasi lahan, sahut Rian. Sebenarnya aku tidak ngapa-ngapain di sini, hanya termenung, tertidur dan hanya melihat teman-temanku menebas serta menebangi pohon-pohon kecil. Sedikit-sedikit aku berpindah tempat duduk karena mengiringi teman-temanku yang bekerja terus-menerus memasuki hutan. Ya udah, saya balik lagi, ucap Bos Anas sembari berjalan meninggalkan kami. Ingin sebenarnya aku istirahat di rumah Pak Ruslan, tapi Bos Anas memintaku untuk mengawasi teman-teman. Padahal mana mungkin mereka malas-malasan bekerja tanpa harus kuawasi. Kami semua makan bersama. Ada bermacam-macam kue yang diberikan oleh Bos Anas. Sesudah makan nasi, kami langsung kenyang. Menurutku, Bos Anas sangat kelebihan membawa kue-kue ini. Waktu terus berjalan. Akhirnya kami menyelesaikan target. Terlihat di depan mata, lahan yang luas membentang. Sedikit lagi membersihkan jalan, kami akan tiba di lokasi. Aku duduk bersandar di pohon besar. Sedikit-sedikit aku berpindah duduk dan membawa kue-kue ini ke dalam hutan. Minta kuenya ya, ucap seorang anak kecil. Anak kecil yang cantik itu mengambil kue-kuean di dalam plastik tanpa menunggu persetujuanku. Bukan hanya dia saja yang mengambil, tapi teman-temannya pun juga ikut mengambil. Anak siapa mereka? Pikirku. Sekian untuk part kedua ya, sahabat Gilang Malam. Jangan lupa saksikan di part ketiganya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya supaya video-video terbarunya bisa terupdate. Sekian dari kami, sahabat Gilang Malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.